Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Saya Ranti Anggreni, SMP Negeri 9 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Fitriana Agnesia dari SMA Negeri 10 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Gustisa Ardian dari SMP Negeri 26 Pekanbaru. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ranti. Jadi gini Bu Ranti, sebelum kita memulai proses coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan nih. Baik. Terkait di sini peran saya sebagai pengamat. Kemudian nanti saya akan melihat bagaimana proses coachingnya Bu Ranti dengan coach tersebut. Sebelum Bu Ranti memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kemudian Bu Ranti juga harus sudah memiliki kompetensi inti coaching yang terdiri dari meliputi dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Kemudian Bu Ranti juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta dalam proses coaching tersebut. Baik. Meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi hal itulah yang akan saya jadikan acuan dalam rubrik penilaian. Kira-kira Bu Ranti sudah paham? Insya Allah paham. Oke. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ranti. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ranti. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bertemu hari ini ya Bu Ana ya. Iya Bu. Baik, kira-kira nih apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Hari ini rencananya saya mau bercerita sedikit nih sama Bu Ranti tentang permasalahan yang saya rasakan belakangan ini Bu. Baik, kira-kira apa detail permasalahannya kalau boleh kami tahu? Iya, kebetulan nih Bu Ranti, saya kan ketua di sekolah bagian disiplin nih Bu Ranti. Nah, jadi banyaklah anak-anak kita nih padahal zonasi kan Bu Ranti, tapi masih ada juga yang terlambat setiap hari ke sekolah. Rasanya juga udah diajakin buat disiplin positif untuk menerapkannya gitu kan. Ada keyakinan kelas dan lain-lain, tapi masih ada yang terlambat Bu Ranti. Baik, dapat saya simpulkan berarti pertemuan hari ini mungkin keresahan Bu Ana adalah anak-anak yang sering sekali, banyak sekali yang melanggar disiplin, terutama dalam kehadiran ya, terlambat datang ke sekolah. Mungkin begitu Bu Ana? Iya Bu Ranti. Berarti tujuan dari pertemuan kita ini adalah bagaimana Bu Ana? Tujuannya agar saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Baik. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira nih yang kesempatan yang Bu Ana miliki untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi Bu Ana keluh kesahkan, kira-kira apa ya Bu Ana? Mungkin ada dua hal nih ya Bu Ranti yang bisa saya lakukan ke depannya rencananya, yaitu sebagai wali kelas mungkin saya mulai memanggil orang tua anak tersebut agar bisa bekerja sama nih untuk mengantar anaknya pergi sekolah lebih cepat.
Terus kalau dari tim disiplin mungkin sama mengajak wali kelas, terus mengajak anaknya dan orang tua bekerja sama agar anak tersebut bisa konsisten lah Bu Ranti, agar tidak telat lagi. Baik, berarti ada dua kesempatan yang Bu Ana pikirkan. Yang pertama peran sebagai wali kelas, juga peran sebagai tim disiplin ya Bu Ana. Baik, sekarang kalau kita buat skala nih Bu Ana ya, dari di mana posisi Bu Ana untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau skalanya antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Ana berada di skala berapa? Kayaknya di skala 7 lah Bu. Skala 7, baiklah ya. Kira-kira Bu Ana, apa hambatan kira-kira? Ada nggak terasa, ada hambatan nggak dari kekuatan yang tadi Bu Ana miliki, kemungkinan-kemungkinan yang tadi, kira-kira Bu Ana mengalami hambatan nggak? Kadang kalau sebagai wali kelas nih ya Bu, kadang saya udah mencoba gitu kan menelpon anak orang tuanya, tapi alasan orang tuanya nanti nggak datang dan sibuk dan lain-lain. Jadi akhirnya proses itu kan jadi akan makin lambat ya kan Bu. Padahal ini kan harus secepatnya gitu diselesaikan. Baik, dapat saya simpulkan berarti hambatannya adalah susahnya berkomunikasi dengan orang tua ya. Baik. Lalu Bu Ana, kira-kira kita melihat permasalahan ini, menurut Bu Ana solusinya bagaimana Bu Ana? Kemarin saya ada rencana nih Bu, coba ngajak juga sama BK mau home visit gitu kan, mau ditinjau langsung apakah emang, karena kadang di telepon orang tuanya nggak angkat dan lain-lain gitu, mau coba disamperin aja langsung gitu rencananya Bu, cuman masih ragu aja mau menyelesaikannya. Masih ragu ya. Berarti ada komunikasi dengan BK untuk melakukan home visit begitu ya Bu Ana ya, solusi yang dipikirkan. Baik, Bu Ana, untuk alternatif solusi rencana yang akan dibuat menurut Bu Ana apa? Memang yang pertama mungkin rencananya emang anaknya dipanggil dulu lagi, kayaknya dipanggil, terus habis itu ya tanya komitmen mungkin selanjutnya harus bagaimana, terus kayaknya rencananya juga anaknya bikin solusinya juga buat dirinya sendiri kan, mengantisipasinya gitu. Terus habis itu emang harus ngajak komunikasi orang tuanya tadi, kalau nggak pergi datang langsung, biar akhirnya ada kolaborasi kerjasama kan antara pihak sekolah dan orang tuanya. Baik, dari dapat saya simpulkan dari rencana-rencana yang Bu Ana sampaikan tadi, mulai dari pemanggilan siswanya dipanggil kembali, ada komunikasi lagi dengan orang tua ya kan, kira-kira prioritas mana yang paling Bu Ana ingin lakukan, yang paling prioritas itu yang mana? Mungkin ya yang hal yang paling cepat yang bisa dilakukan kayaknya emang manggil anaknya gitu. Manggil anaknya kembali ya. Baik. Strategi yang bisa Bu Ana lakukan untuk memanggil anak itu bagaimana Bu? Dia langsung diajak aja anaknya ke ini kan, ke ruangan saya gitu, ajak komunikasi lagi, tanya semua. Kira-kira kapan Bu Ana akan melaksanakan ini? Dalam jangka waktu berapa Bu Ana bisa melaksanakan rencana Bu Ana ini? Inginnya secepatnya ya Bu Ranti. Jadi sepertinya habis selesai kita ngomong gini, saya ingin segera lah Bu, karena ini juga menjadi apa ya, jadi trigger juga buat saya nengok anak telat-telat seperti itu. Baik, berarti dalam waktu yang secepatnya ya. Baik. Lalu kira-kira Bu Ana, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Ana ini kira-kira apa Bu Ana? Ukuran keberhasilannya itu kira-kira bagaimana? Kayaknya minimal nih Bu Ranti, minimal dulu kan kalau anak tersebut udah nggak telat lagi masuk di jam pelajaran. Mungkin kan biasanya tuh dari bel masuk sampai guru datang ke kelas kan Bu, ada toleransi lah 5 menit gitu kan, minimal anak tersebut udah nggak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya juga nggak gimana gitu kan, nggak perlu harus dia datang pagi sekali, tapi minimal dia bisa datang nggak telat sebelum
gurunya masuk gitu. Berarti itu menjadi ukuran keberhasilan Bu Ana ya. Baik, sekarang kita sudah menemukan solusi ya Bu Ana ya. Kira-kira Bu Ana komitmen apa yang komitmen Bu Ana untuk terhadap rencana aksi Bu Ana tadi? Bu Ana punya komitmen apa agar tetap Bu Ana bisa melaksanakan dengan segera? Jadi Bu Ana berkomitmen bahwa bisa melaksanakan rencana aksi Bu Ana tersebut. Iya Bu, komitmennya saya yakin saya bisa menjalankan ini segeranya, dan komitmennya lagi saya dari anak tersebut saya akan memanggilnya segera, terus akan menindaklanjuti, dan saya mungkin dalam proses itu saya juga akan berusaha memanggil orang tuanya segera juga agar bisa berkomunikasi secepatnya, dan kasih tahu juga sama rekan guru dan teman-teman yang mungkin saat ini belum telat tapi dia harus dikasih tahu juga, jadi lingkungannya sangat mempengaruhi. Baik, luar biasa ya. Baik Bu Ana, kira-kira untuk menjaga komitmen ini Bu Ana membutuhkan bantuan siapa nih? Yang pertama pasti saya sendiri nih, karena harus menjaga semangat dan semangat saya tadi untuk selalu bisa membimbing anak tersebut agar tidak telat lagi. Terus saya juga bantuan orang tuanya karena prosesnya kan dari rumah ke sekolah kan Bu. Jadi saya berharap sangat peran orang tua sangat besar di dalam hal ini. Terus juga saya juga berharap teman-temannya juga membantu anak tersebut agar tidak telat lagi datang ke sekolah, dan rekan guru lainnya untuk bisa support anak tersebut. Baik, luar biasa. Berarti Bu Ana butuh bantuan orang tua, butuh dari murid itu sendiri, juga lingkungan teman-temannya ya, lingkungan sekolah. Baik, keren Bu Ana. Hebat. Rencananya kira-kira nih tindak lanjut dari coaching kita ini bagaimana? Inginnya nih gitu kan, mudah-mudahan seminggu ini berjalan dengan baik. Ya, jadi saya ingin mengabarin juga nih sama Bu Ranti, mudah-mudahan berhasil di minggu depan saya cerita keberhasilan saya sama Bu Ranti. Berarti kita ketemu lagi ya pekan depannya Bu Ana. Baik, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ranti. Ya, baik Bu Ranti. Tadi kan saya udah mengamati nih proses coaching antara Bu Ranti dengan coach tersebut. Jadi ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan gitu kepada Bu Ranti terkait proses coaching tersebut. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, saya coba menjawab. Menurut saya tadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seperti kemitraan, di mana ada kesetaraan di situ, lalu juga percakapan terencana, juga ada sikap reflektif juga, objektif serta berkesinambungan karena akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Baik, sedangkan kompetensi inti coaching yang tadi sudah saya terapkan, rasanya saya sudah menerapkan kehadiran penuh, saya sudah present di situ, saya juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga sudah mendengarkan dengan rasa. Oke Bu Ranti, jadi Bu Ranti, yang Ibu lakukan tadi menurut saya itu sudah sesuai dengan catatan saya, di mana Bu Ranti sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan tersebut. Kemudian percakapan sudah terlihat setara. Lalu selain itu juga Bu Ranti sudah menerapkan prinsip konstruktif, di mana Ibu sudah menggali atau mengembangkan potensi dari coach tersebut. Lalu juga Bu Ranti juga sudah menunjukkan sikap reflektif terhadap coach tersebut secara berkesinambungan. Lalu juga saya melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching tersebut, seperti sudah
memberikan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu juga sudah mendengarkan dengan rasa tersebut. Jadi dari pengamatan saya, Bu Ranti juga sudah menerapkan atau melakukan tahapan dari alur tirta tersebut. Dan juga Bu Ranti sudah menanyakan apa tujuan dari percakapan tersebut. Kemudian Bu Ranti juga sudah mencoba mengidentifikasi. Lalu Bu Ranti juga menanyakan apa rencana atau alternatif solusi yang ingin dilakukan. Kemudian juga di mana Koci juga sudah membuat komitmen nih atas hasil yang akan dicapai dan juga tindak lanjut tersebut. Jadi ini semangat nih untuk Ranti ke depannya untuk terus menerapkan coaching tersebut. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih nih Bu Ranti. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama Bu Ranti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu Ranti. Baik Bu Dian, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach yang sebelumnya, sebelum Ibu memulai percakapan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saat nanti, ya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan jadi acuan. Bisa kita pahami? Bisa Bu Ranti. Baik, kira-kira Bu Dian, kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya kalau bisa memang semuanya ya Bu Ranti, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu dan kemudian juga mendengarkan dengan rasa tadi. Lalu kira-kira Bu Dian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, yang ingin saya observasi yaitu yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu Ranti, kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah kira-kira Bu Dian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dian apa? Ya, indikator yang ingin saya kembangkan itu bagaimana bisa menerapkan alur tirta tersebut secara runtut, kemudian bagaimana saya bisa menggali ide-ide dari coach tersebut untuk bisa mengungkapkan permasalahan yang ia alami. Jadi itu Bu Ranti. Baik, Bu Dian, selamat melakukan supervisi. Kita lihat semoga berjalan lancar ya Bu Dian ya. Baik, Assalamualaikum. Iya, makasih Bu Ranti. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Dian. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dian. Baik. Iya, jadi kemarin Bu Ana sudah menghubungi saya nih. Katanya kita hari ini mau diskusi
Sebelumnya saya mau nanya nih, apa yang mau kita bahas pada siang ini nih Bu Ana? Iya Bu, sebelumnya terima kasih dulu ya Bu atas kehadiran Ibu hari ini. Saya ingin bercerita sedikit nih Bu Dian terkait anak-anak murid saya nih Bu. Padahal kita udah buat keyakinan kelas, udah buat kesepakatan kelas, udah buat yang lain-lain, tapi ada aja anak yang tidak memakai atribut perlengkapan sekolah seperti kayak upacara itu nggak bawa topi, terus dasi, terus nggak pakai gesper dan lain, sepatunya tidak hitam dan lain-lain gitu lah Bu. Jadi saya beberapa kali itu udah ditegur sama kepala sekolah Bu terkait anak, karena saya kan wali kelas Bu, jadi kena tegur lah saya sama kepala sekolah Bu. Oke. Jadi tadi seperti yang Bu Ana sampaikan, bahwa Bu Ana mengalami kendala pada siswa Bu Ana ya, yang banyak yang atribut pakaiannya yang tidak lengkap gitu ya Bu Ana ya. Jadi ini saya ingin menanyakan sama Bu Ana, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira permasalahan Bu Ana tersebut di skala berapa? Kalau bisa dibikin skala seperti itu Bu, mungkin di 5 lah Bu, mungkin Di skala 5 gitu ya, berarti iya. cukup agak rendah ya gitu ya Bu Ana. Kemudian apa rencana yang ingin Bu Ana lakukan terhadap permasalahan yang Bu Ana alami tersebut? Iya, saya rencananya ini keinginan saya ya Bu, mungkin menghubungi orang tuanya juga Bu terkait, terus juga mungkin yang pertama kayaknya panggil anaknya dulu kayaknya Bu, karena terus bilang masalah keyakinan dia, karena udah dibuat kan Bu, apalagi nih kan saya wali kelas 1 kan Bu, jadi padahal sebelumnya masuk sekolah tuh udah dibuat tuh kan Bu ketentuan apa aja harus dipakai, dan mungkin memanggil anak tersebut dan bilang secara langsung kayaknya Bu dari hati ke hati bagaimana dia bisa menerapkan itu secara konsisten, terus kayaknya harus di follow up juga sama orang tuanya untuk bisa di rumah diingatkan untuk membawa atributnya dan dipakai setiap hari gitu. Oke. Jadi dari yang Bu Ana sampaikan tadi, kalau saya ambil garis besarnya gitu, jadi Bu Ana mempunyai keinginan ingin memanggil anak-anak tersebut ya gitu ya Bu Ana. Kira-kira nih Bu Ana, kalau kita kembali lagi dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa ukuran keberhasilan Bu Ana terhadap rencana tersebut gitu? Di angka 8 lah Bu. Di angka 8 ya, cukup tinggi tuh ya Bu Ana ya. Jadi apa nih komitmen Bu Ana terhadap rencana yang ingin Bu Ana lakukan tersebut? Komitmen saya yakin saya udah kayak berkomitmen memang untuk menindaklanjuti ini Bu, karena tadi skalanya juga rendah sekali, saya juga udah ditegur berkali-kali juga ya Bu, terus jadi saya yakin saya habis ini mau memanggil anak tersebut supaya bisa meyakinkan anak tersebut bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Oke, luar biasa ya Bu Ana. Siapa nih yang mau Bu Ana libatkan untuk mewujudkan rencana atau strategi Bu Ana tersebut? Siapa saja gitu? Yang pasti saya sendiri nih Bu sebagai wali kelas, terus anak tersebut dan mungkin orang tua Bu. Oke, jadi saya ini Bu Ana ingin terlebih dahulu melibatkan tentunya siswa tersebut ya. Lalu kemudian Bu Ana juga ingin melibatkan orang tua terhadap rencana Bu Ana tersebut. Ya, jadi saya rasa itu memang ide yang bagus ya nih Bu Ana untuk bisa mewujudkan tersebut. Iya Bu Dian, saya ingin nih Bu Dian, kalau Bu Dian ada kesempatan nih minggu depan kita berjumpa lagi Bu, supaya saya bisa mengabari Ibu sampai mana keberhasilan capaian komitmen saya tadi. Jadi mana tahu nanti juga ada masukan lagi dari Bu Dian untuk selanjutnya gitu Bu Dian. Iya,
Boleh nih Bu Ana, kita adakan, tentunya kita kalau bisa mengadakan pertemuan selanjutnya, membahas kembali apa yang kendala yang dihadapi dan sudah sejauh mana rencana Bu Ana tersebut terwujud. Nanti kita adakan pertemuan selanjutnya ya Bu Ana ya. Terima kasih ya Bu Dian. Ya. Jadi sampai di sini dulu nih Bu Ana pertemuan kita siang ini. Semoga tetap bisa berkomunikasi dengan baik, bisa terjalan dan terlaksana dengan baik ya Bu Ana ya. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama Bu Ana. Baik Ibu Dian, saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci. Untuk proses coachingnya ada beberapa catatan yang saya ingin menanyakan beberapa hal, bisa Bu? Bisa. Baik Bu Dian, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dian? Ya, Bu Ranti, saya sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ya, salah satunya itu seperti kemitraan, kemudian konstruktif, lalu terencana dan reflektif, dan juga sedangkan potensi inti coaching yang tadi sudah saya terapkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Baik, Bu, yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, dengan catatan di mana Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana saat percakapan terlihat setara. Lalu selain itu Ibu juga menerapkan prinsip konstruktif, di mana Ibu menggali, mengembangkan kompetensi Koci, percakapan juga terencana. Adanya terlihat sikap reflektif serta berkesinambungan. Selain itu, saya juga melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan pertemuan, mengidentifikasi pemetaan situasi, rencana aksi atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat serta tanggung jawab, di mana Koci membuat komitmen atas hasil yang akan dicapai dan tindak lanjut. Selamat Bu Dian, semoga sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Ranti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat jalannya proses coaching pada sesi ini. Nah, sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan dan yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya kali ini. Saya harap dalam proses ini nanti Ibu memiliki prinsip sebagai coach, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, habis itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Nah, itu ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya tanyakan, yang akan jadi acuan juga untuk bisa dipahami. Yang pertama nih, saya mau nanya sama Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi inti coaching yang ingin saya terapkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif,
juga mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Oke Bu, saya ingin menanyakan bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi. Baik. Pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang diinginkan gimana Bu? Baik, saya ingin menerapkan alur Tirta secara runtut, lalu menggali ide-ide dari Koci agar Koci dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa Bu Ranti. Semoga nanti sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Saya ikut serta mengamatinya. Siap. Oke. Terima kasih ya Bu Ranti. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ranti, alhamdulillah baik. Bu Ranti gimana? Alhamdulillah baik, senang rasanya nih ada apa nih? Katanya Bu Dian ingin ketemu saya nih. Kira-kira apa nih tujuan yang ingin dibicarakan dalam pertemuan ini? Jadi Bu Ranti, saya ada sedikit permasalahan ya Bu Ranti. Udah beberapa minggu terakhir ini banyak, bukan banyak sih, nggak terlalu banyak juga. Ada beberapa murid saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi saya sudah cukup kewalahan nih Bu Ranti menghadapi mereka, karena anak yang terlambat itu aja terus gitu anaknya. Jadi itu Bu Ranti sih sebenarnya yang ingin saya ceritakan ke Bu Ranti. Baik, berarti Bu Dian, tujuan Bu Dian dalam pembicaraan kita ini adalah mengungkapkan keresahan Bu Dian nih tentang beberapa anak yang sering terlambat dan anaknya itu saja, begitu ya. Baik, Bu Dian, kira-kira tujuan akhir dari pertemuan ini menurut Bu Dian bagaimana? Iya. Oh ya, pasti saya pengen kan gimana supaya bisa menemukan solusi gitu Bu Ranti dari permasalahan saya tersebut. Mungkin dengan saya menyampaikan ke Bu Ranti, saya bisa berbagi dan bisa menemukan solusi tersebut. Baik ya. Baik, kira-kira nih kesempatan apa nih yang Ibu Dian miliki untuk menyelesaikan yang dimiliki sekarang ini? Ya, jadi tentunya Bu Ranti ya, sebagai wali kelas tuh saya memiliki keyakinan nih bahwa apa yang saya sampaikan atau yang saya harapkan ke anak itu dapat terwujud gitu Bu Ranti. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, berarti peran Bu Dian sebagai wali kelas ya terhadap anak-anak yang terlambat ini ya. Baik, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu nih sekarang untuk mencapai tujuan ini? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya yakinnya itu ada di skala 6 ya Bu Ranti ya. Baik, ada hambatan atau gangguan nggak kira-kira dalam meraih tujuan Bu Dian tadi? Iya, kalau hambatan itu pasti ditemukan ya Bu Ranti, terutama anak yang terlambat ini. Mereka itu memang kebanyakan itu dari keluarganya yang mungkin dari ekonominya cukup menengah ke bawah. Jadi kadang terkendala untuk transportasi mereka ke sekolah gitu. Jadi saya juga sudah menanyakan langsung kepada anak tersebut terkait kendala atau hambatan mereka supaya bagaimana kedepannya jangan terlambat lagi gitu. Berarti solusinya apa nih menurut Ibu? Adanya kendala tadi, solusinya bagaimana? Iya. Kalau solusi Bu Ranti yang ingin saya coba lakukan, itu saya berencana ingin
memanggil orang tuanya tersebut untuk hadir ke sekolah, kemudian untuk membicarakan apa yang menjadi permasalahan dari anaknya tersebut. Jadi saya butuh untuk bertemu dengan orang tuanya itu, Bu Ranti. Baik ya. Nah, apa rencana Ibu nih, skala prioritas Ibu untuk rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Skala prioritas Ibu untuk rencana penyelesaian masalah. Yang pertama, saya pasti harus memanggil anaknya dulu ya, Bu Ranti. Kemudian saya akan bertanya nih apa yang menjadi kendala mereka, apa yang alasan mereka terlambat hadir ke sekolah. Jadi saya ingin mengumpulkan anak-anak tersebut, kemudian saya menanyakan dari hasil dari jawaban mereka nanti akan saya lakukan rencana tindak lanjut gitu. Salah satunya itu tadi saya ingin mencoba memanggil dari orang tuanya tersebut kalau memang perlu dilakukan pemanggilan orang tua. Baik. Berarti skala prioritas Budian adalah anaknya terlebih dahulu ya, Iya. Pemanggilan anaknya terlebih dahulu. Baik, Ibu, bagi dalam jangka waktu berapa lama nih kira-kira Ibu mencapai tujuan Ibu itu, kira-kira berapa lama? Iya. Kalau saya jangka waktunya saya usahakan sih saya maunya dalam 2 minggu ini gitu, 2 minggu ya. Iya, terlaksana gitu, Bu Ranti. Karena kan kalau terlambat ini itu kan prosesnya harus disegerakan ya, Bu Ranti. Karena kalau terus berlanjut setiap harinya seperti itu ditakutkan akan berdampak ke masalah-masalah yang lainnya. Baik. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini apa kira-kira? Ukuran keberhasilan saya optimis nih, Bu Ranti. Saya bisa mencapai di skala 9. Jadi itu harapan saya bagaimana supaya permasalahan ini tertuntaskan gitu segera, Bu Ranti. Baik. Nah, sekarang kemudian nih apa komitmen Budian nih terhadap rencana aksi Budian itu? Saya yakin nih, Bu Ranti, saya bisa berkomitmen terhadap rencana saya tersebut. Saya yakin saya bisa mewujudkan rencana tersebut agar bisa ke depannya lebih baik lagi. Luar biasa ya. Budian, kira-kira nih siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tadi? Iya. Tentunya saya untuk bisa mewujudkan hal tersebut agar saya bisa menjaga komitmen saya itu tidak bisa saya lakukan sendiri tuh, Bu Ranti. Saya juga butuh kerjasama, terutama ini dengan guru piket ya. Karena kan guru piket yang biasanya standby setiap pagi yang akan menerima anak itu yang anak terlambat tadi untuk masuk ke dalam kelas. Jadi butuh komunikasi antara saya dengan guru piket agar guru piket itu bisa bagaimana melaporkan kepada saya, terutama wali kelas. Jika anak tersebut misalnya sudah berulang kali terlambat, tentu guru piket lah yang akan melaporkan. Kemudian juga saya butuh kerjasama dari orang tua nih, Bu Ranti. Jika anak ini sudah berulang kali sampai 3 kali masih juga terlambat, tentu kan saya perlu berbincang dengan orang tuanya, perlu menyampaikan, orang tua juga perlu tahu gitu. Kira-kira seperti itu sih, Bu Ranti. Luar biasa Budian ya. Kira-kira kita udah menemukan solusi nih Budian ya. Baik, kita sudah sampai ke tujuan dari percakapan kita. Lalu menurut Budian apa nih tindak lanjut dari percakapan coaching kita hari ini? Iya. Tindak lanjut ya, saya harapkan jangan cuman sekali ini aja nih ada pertemuan. Saya selanjutnya berharap komunikasi kita tetap berlangsung. Baik. Karena setelah kita berdiskusi ini tentu saya akan menerapkan hal tersebut. Kemudian saya juga masih perlu nih berbagi dengan Bu Ranti kembali. Ada pertemuan berikutnya ya Budian ya. Baik, insya Allah. Baik Budian, terima kasih atas perbincangan yang menarik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ranti, alhamdulillah udah selesai ya Bu. Saya ingin bertanya dikit nih. Dari proses mengamati percakapan Ibu tadi, dari proses coaching itu ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan, beberapa hal. Bisa ya Bu ya? Bisa. Oke. Yang pertama nih Bu Ranti, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan? Baik.
Saya sudah menerapkan prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching seperti kemitraan, terencana, juga pembicaraan terencana, lakukan proses reflektif juga, objektif serta berkesinambungan. Lalu sedangkan kompetensi inti coaching yang sudah saya terapkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Oke, luar biasa Bu Ranti. Baik Bu Ranti, luar biasa apa yang udah Ibu lakukan tadi sudah menjadi catatan juga, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana saat percakapan terlihat Ibu setara tadi, di mana Ibu bisa menggali dan mengembangkan kompetensi coaching. Percakapan juga terlihat terencana, adanya yang terlihat sikapnya reflektif serta berkesinambungan. Selain itu saya melihat Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Nah, dari pengamatan saya, Ibu juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Oke, solusi untuk rencana yang akan dibuat serta tanggung jawab, di mana coach tadi membuat komitmen atas hasil yang sudah dicapai dan tindak lanjutnya. Luar biasa ya Bu Ranti ya. Oke, tadi karena hasil coachingnya sudah selesai, juga kita udah berbincang. Semoga nanti ke depannya kita makin sukses lagi ya Bu Ranti ya. Amin. Semoga ini tidak pertemuan pertama dan terakhir. Mungkin kita berjumpa kembali Bu Ranti. Siap. Terima kasih Bu Ranti. Sama-sama.